Bagaimana kalau orang tidak bayar zakat? Apa hukumannya? Yang pertama, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang yang menumpuk emas, perak, duit gaji tak mau bayar zakat. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, tak mau dia bayarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka azab yang amat sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha. Ustaz Somad ini teroris, ceramahnya menakut-nakuti. Enggak, saya membacakan ayat Quran. Qulil haqqa mir rabbik, sampaikan kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang percaya silakan percaya. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir. Ismasita, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan mati. Disimpanlah duit, dapat gaji simpan, dapat tunjangan simpan, hasil karet gotak simpan, dapat duit sawit simpan, masukkan ke rekening, dimasukkan ke dompet-dompetnya dikunci, masuk ke laci-lacinya dikunci, masuk ke lemari-lemarinya dikunci, masuk ke kamar-kamarnya dikunci, masuk ke rumah-rumahnya dikunci, kebakaran. Habis. Ini zakat ini kalau tidak digiatkan terus, maka orang akan makan haram, anak cucunya makan haram, dan dia mati dalam keadaan makan haram. Kasihan kita, sholatnya rajin, zikirnya banyak, puasa Senin Kamis, tapi makan haram. Dia tak sadar kalau dia makan haram. Pecandu narkoba sadar bahwa narkoba itu haram. Pezina, WTS sadar bahwa perbuatannya itu haram. Pelakor sadar bahwa perbuatannya itu haram. Tapi orang yang makan zakat tak pernah berzakat, orang yang tak pernah mengeluarkan zakatnya, maka dia tidak pernah sadar bahwa dia sedang makan haram. Karena dalam pikiran dia, gaji saya halal. Gajimu halal, pekerjaanmu halal, tapi karena kau tak membayar zakat, maka dia menjadi Bagaimana kalau orang tidak bayar zakat? Apa hukumannya? Yang pertama, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang yang menumpuk emas, perak, duit gaji tak mau bayar zakat. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, tak mau dia bayarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka azab yang amat sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, hartanya itu dipanaskan, dibuat mendidih, menggelegak. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Ada tiga yang ditimpa. Jibahuhum, kening. Junubuhum, usus. Zuhuruhum, pundak. Ditimpakan hartanya itu kepada tiga anggota badannya, kening, usus, pundak. Hadza ma kanastum, inilah harta yang dulu kau tumpuk tak mau kau zakatkan. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menumpuk harta tak mau berzakat. Kening, usus, pundak. Kening, stres, depresi, kolesterol, berkunang-kunang. Usus, kanker usus, sakit lambung, mah akut. Pundak, sakit tulang, dan lain sebagainya. Saya tidak mengajak masyarakat berzakat, membacakan dalil saja. Yang mau zakat, alhamdulillah. Yang tak mau, siap-siaplah. Ustaz Somad ini teroris, ceramahnya menakut-nakuti. Enggak, saya membacakan ayat Quran. Qulil haqqa mir rabbik, sampaikan kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang percaya silakan percaya. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir. Ismasita, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan mati. Disimpanlah duit, dapat gaji simpan, dapat tunjangan simpan, hasil karet gotak simpan, dapat duit sawit simpan, masukkan ke rekening, dimasukkan ke dompet-dompetnya dikunci, masuk ke laci-lacinya dikunci, masuk ke lemari-lemarinya dikunci, masuk ke kamar-kamarnya dikunci, masuk ke rumah-rumahnya dikunci, kebakaran. Habis. Jadi abu semuanya. Adalah kawan saya menjadi petugas amil zakat di Duri. Tak jauh-jauh, masih Bengkalis juga di Duri. Pergilah dia ke rumah orang kaya di Duri tadi. Pak, kami ini dari petugas amil zakat. Kami tengok rumah bapak ini besar, mobilnya mewah. Kalau begitu berarti bapak ini duitnya banyak. Kami mau mengutip zakat, Pak. Kami dari petugas amil zakat. Apa kata bapak di Duri tadi?
rumah saya ini masih utang 5 miliar, ini mobil 2 miliar, saya belum bisa bayar zakat karena utang saya banyak. Ya kalau bapak tak mau bayar zakatnya tak apa-apa, mereka pun pulang. Hari berganti, musim berubah, seminggu, sebulan, sepekan, setahun, datang bapak yang dulu dikutip zakat tuh. Tengok, itu bapak yang dulu kita ke rumah dia kan? Iya, alhamdulillah sekarang dia mau bayar zakat. Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan pak, iya mau bayar zakat. Ada tak zakat untuk saya? Begitu cepat nasib berbalik. Yang dulu rumah besar, mobil mewah, duit banyak, tiba-tiba datang ke kantor badan amil zakat, mau meminta ada tak zakat untuk dia. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang yang punya hati dan pikiran. Kalau kau bayarkan zakatmu itu, sesungguhnya itu bukanlah menolong Allah. Karena Allah itu wa man kafara, siapa yang kafir, kafir semua orang di Kabupaten Bengkalis ini, rugi ke Allah? Tidak. Andai murtad semua orang di Kabupaten Bengkalis ini, adakah Allah menjadi miskin? Tidak. Wa man kafara, siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya. Allah tak perlu, Allah tak berhajat sedikit pun kepada manusia ini. Jadi sesungguhnya kalau kita membayar zakat itu balik untuk kita. Bayarlah zakat sebelum menjadi penerima zakat. Membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Bengkalis, yang sekarang perolehan zakatnya setelah perjuangan panjang mendapat 2,5 miliar. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini meningkat perolehan zakat. Dari bunyi aminnya macam-macam tak yakin. Ini siaran kita ini langsung disiarkan melalui RRI. Semoga semua yang mendengar melalui RRI juga terbuka pintu hatinya membayar zakat. Amin. Yang kedua, rajulun as'as. Ada seorang laki-laki rambutnya kusut. Kenapa kusut? Karena dia tak berani menyisir. Kenapa dia tak menyisir rambutnya? Karena kalau disisirnya rambutnya gugur bayar dam. Albar, rambutnya berdebu. Kenapa rambutnya berdebu? Karena dia tak mandi. Kenapa dia tak mandi? Kalau dia mandi, disiram air, digosok, gugur rambutnya, dia bayar dam, kena denda, bayar fidyah. Rambutnya kusut dan berdebu. Yamuddu yadayhi ilas sama, tangannya dia tengadahkan ke langit berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Tapi ternyata doanya tak dikabulkan Allah. Padahal dia di tanah suci, dalam keadaan suci, dalam keadaan pakaian suci ihram. Tangannya dia hadapkan ke langit meminta, Allah tak kabulkan doanya. Kenapa doanya tak makbul? Sebabnya 4. Yang pertama, mat'amuhu haram, makanannya haram. Kedua, masrabuhu haram, minumannya haram. Ketiga, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Wa ghudhiya bil haram. Kita makan lontong sayur, ketupek gulai paku. Makan siang ayam patah, ayam penyet, ayam pop, ayam mati, ayam sungsang, ayam hutan. Halal. Lalu yang menyebabkan dia menjadi haram itu apa? Yang menyebabkan dia menjadi haram adalah karena tidak membayar zakat, maka kita memakan harta orang lain. 8 asnaf yang kita makan dalam zakat kita itu. Itulah yang menyebabkan doa tak dikabulkan Allah, gara-gara makan zakat. Jadi siapa yang tidak mengeluarkan zakat, berarti dia sudah memakan harta orang lain dengan cara batil. Semangkuk bakso, saya tak suka makan bakso Pak Ustadz. Semangkuk mie ayam, saya tak suka makan mie ayam Pak Ustadz. Sepiring nasi lemak, saya tak suka nasi. Apa ya betul lah ceramahnya. Sepiring nasi disuap berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah, setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Karena jantung menyemburkan darah, dari jantung naik ke otak. Darah hitam gelap haram masuk ke jantung, jantung jadi gelap, naik ke otak, otak jadi gelap. Itulah mengapa disebut dalam Quran yang pertama kali gelap itu adalah jantung. Khatamallahu ala qulubihim. Setelah dari jantung, wa ala sam'ihim. Setelah dari telinga, wa ala absarihim. Hati tertutup, telinga tersumbat, mata terkunci, komplitlah penderitaan. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Pokak, tuli, bisu, buto, tak lagi bisa mendengar nasihat yang baik-baik. Jadi kalau ada kawan, tetangga, sahabat, jamaah tak bisa lagi mendengar nasihat gara-gara makan duit zakat. Alhamdulillah masyarakat Bengkalis sudah membayar zakat. Mudah-mudahan yang belum bayar zakat dibukakan Allah pintu hatinya. Amin. Doa tak kabul gara-gara tak bayar zakat.
Hati menjadi gelap, utak menjadi terkunci gara-gara tak bayar zakat. Disuapkanlah kepada anak, istri makanan, cucu, menantu makan haram gara-gara tak bayar zakat. Pertama, dikutuk dalam bentuk kening usus pundak. Kedua, makan haram, doa tak dikabulkan. Ketiga, setetes darah haram masuk ke jantung, naik ke otak, menular ke telinga, ke mata, ke seluruh tubuh. 4, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Setiap daging, tulang, kuku, bulu, sumsum tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Turun saya dari Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, sampai di bawah ada orang bawa timbangan. Timbangannya canggih. Kalau tegak kita di atas timbangan itu, letakkan jari-jari kaki di muka, langsung dia tahu kolesterolnya berapa, gula darahnya berapa, lemaknya berapa, jantungnya berapa. Hebat timbangan itu. Saya pun tegak di atas timbangan itu. Yang terbayang saya, andai di akhirat nanti ada timbangan begitu dan ditimbang oleh malaikat, kata malaikat, Abdul Somad, berat engkau 50 kilo, yang halal 20 aja. Berapa lama kita harus membakar yang haram-haram ini? Karena yang tumbuh dari yang haram diharamkan Allah masuk ke dalam surga Allah, maka singgah dulu dia ke neraka. Padahal pagi, petang, siang dan malam kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 7 kali habis subuh, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Tapi karena kita minta jauh neraka, tapi tak membayar zakat, maka batallah doa kita, tetap juga diobok-obok, dilondri dulu masuk dalam neraka jahanam. Tak ada solusi lain kecuali membayar zakat. Yang kelima, sampai ke berapa nih Pak Ustadz? Yang penting lewat angka-angka pilkada. Yang kelima, saya tak mau angka-angka yang saya sebut dikaitkan dengan pemilihan Bupati Bengkalis. Karena kedatangan saya ke Bengkalis tidak ada ikut-ikut politik, bersih murni untuk membawa umat kepada dakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini perlu saya jelaskan. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada fitnah di antara kita. Poin yang kelima, bahwa orang yang tidak membayar zakat adalah, ada orang yang diuji kakinya datang ke masjid istiqomah, lulus. Diuji telinganya mendengar ceramah, lulus. Diuji matanya membaca Quran, lulus. Diuji tangannya mengayunkan tangan ke masjid, lulus. Tapi begitu diuji kantongnya, kuatlah penyakit aslinya. Pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit, bin entah apa lagi. Ada orang kalau diajak dia pengajian kemanapun mengaji, siap datang. Kalau diajak dia untuk majelis zikir, tahan berzikir berjam-jam. Diajak iktikaf ke masjid 20 malam Ramadan, siap. Tapi kalau udah lewat kotak di depan, naiklah jantung koronel. Aku Pak Ustadz kalau udah menengok kotak sedekah lalu hari Jumat itu memang tak tenang jantungku Pak Ustadz. Ini orang-orang seperti ini, poin yang kelima, belum lagi bebas dirinya. Makanya jeratan-jeratan hawa nafsu. Nafsu apa? Bukan nafsu seks. Nafsu apa? Nafsu harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu cinta kepada harta melampaui batas secinta-cintanya. Yang muda-muda jangan kalian pikir kalau bertambah umur makin tua makin hilang cinta pada harta. Ada sebagian anak muda ini ketika diminta berzakat, nantilah kalau udah nikah, nantilah kalau udah punya mobil, nantilah kalau udah lunas kredit rumah, nantilah kalau udah anak sekolah. Tidak akan pernah berzakat kalau nanti ke nanti. Kenapa demikian? Ya kuburu benu Adam, manusia ini bertambah umurnya, yang lain berkurang. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya. Kaki menjadi lemah, tak tahan tegak lama-lama. Mata menjadi lemah, tak bisa menengok tajam. Telinga menjadi lemah, tak bisa mendengar dengan cepat. Otak menjadi lemah, tak bisa mengingat yang kuat-kuat. Tapi ada yang tetap menjadi kuat. Anak Adam manusia kalau umurnya bertambah, maka yang lain menjadi lemah, tapi yang dua tetap kuat. Apa yang kuat itu? Hubbul mal, cinta kepada harta. Wa karahiyatul maut, takut mati. Orang makin tua, makin cinta harta, makin takut mati. Makanya banyak orang tua pikun, tak ingat anak, tak ingat cucu, tak ingat menantu, tapi surat tanah lapuk dipegang. Makanya banyak orang sudah tua makin takut mati. Ini yang memberitahu bukan survei orang tua,
tapi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang tua sholat tak ingat lagi. Sholat zuhur dibuatnya 2 rakaat. Subuh ikut makan sahur. Jam 9 dia makan pagi. Tapi duit tetap ingat. Ini bukan saya yang mengatakan. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin tua, makin cinta harta, makin pelit, makin bakhil, makin kedekut, makin sayang dan tidak akan meleleh. Tak akan meleleh walau sedikit pun. Makanya orang yang beruntung itu siapa? Tiap hari kita diajak, hayya 'alal falah, marilah menuju keberuntungan. Siapa orang yang beruntung itu? Wa may yuqa shuhha nafsihi, siapa yang bisa menyelamatkan dirinya dari penyakit bakhil, pelit, faulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Tadi yang maju ke depan 2. Yang pertama polisi, yang kedua anak muda. Anak muda penerima beasiswa, Pak polisi penerima penghargaan. Di antara semua kantor institusi yang ada di Kabupaten Bengkalis, yang paling banyak perolehan zakatnya adalah kepolisian. Takbir. Polisi aja mau bayar zakat, padahal pistolnya bosi. Ini pistol air dia tak berzakat. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tanya Pak Ketua Basnas tadi, ini betul-betul serius ini? Ya, ini penilaiannya sesuai dengan kantor masing-masing. Ternyata ini yang paling banyak kita kasih penghargaan. Ini zakat ini kalau tidak digiatkan terus, maka orang akan makan haram, anak cucunya makan haram, dan dia mati dalam keadaan makan haram. Kasihan kita, sholatnya rajin, zikirnya banyak, puasa Senin Kamis, tapi makan haram. Dia tak sadar kalau dia makan haram. Pecandu narkoba sadar bahwa narkoba itu haram. Pezina, WTS sadar bahwa perbuatannya itu haram. Pelakor sadar bahwa perbuatannya itu haram. Tapi orang yang makan zakat tak pernah berzakat, orang yang tak pernah mengeluarkan zakatnya, maka dia tidak pernah sadar bahwa dia sedang makan haram. Karena dalam pikiran dia, gaji saya halal, gajimu halal, pekerjaanmu halal, tapi karena kau tak membayar zakat, maka dia menjadi haram. Ada pula sebagian orang ini tidak membayar zakat karena dia salah ngitung, salah cara dia menghitungnya. Kau tak pernah bayar zakat, aku tak sampai nisab, kata dia. Nisab kau berapa? Nisabnya kan sekarang menurut ketetapan Badan Amil Zakat Nasional, nisab itu sekarang 5 juta. Pendapatan total 5 juta per bulan, barulah dia keluarkan 2,5%. 1.025.000, 1.025.000, 1.025.000, 25.000. Jadi yang berpendapatan 5 juta, bayarkanlah sebulan. Nah memang kalau cerita duit ini banyak yang lupa memang. 5 juta, cara ngitungnya mudah. 1.025.000, 2,5%, 1.025.000. Berarti kalau 5 juta, 125.000. Ustadz, bagusnya saya keluarkan tiap bulan atau saya tunggu setahun? Kalau kau tunggu setahun, jumlah duitnya dikeluarkan sebulan 125.000, sebulan 125.000, sebulan 125.000, ditumpuk selama setahun, jumlahnya sama. Bedanya apa? Bedanya kalau duit itu mulai banyak, setannya banyak. Kalau cuma 125.000, menyetorkannya ringan. Assalamualaikum Pak Basnas, waalaikumsalam. Nih 125.000, ringan. Tapi kalau udah berkumpul 1 juta sekian, datanglah allazi waswisu fi sudurin nas. Kau nak kemana? Bayar zakat ke Basnas. Berapa? 2,5 juta. Itu handphone terbaru 2.100.000. Kalau yang menggoda awak jin hantu setan, kita bacakan ayat kursi, selesai. Ini kita bacakan ayat kursi, dia hafal juz ammah. Sekantor sama awak, semasjid sama kita. Ini yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Fakta, nyata Bapak Ibu. Maka langsung potong sendiri 125.000, langsung transfer ke Badan Amil Zakat Nasional Bengkalis ke nomor berikut ini: 3344000010 BNI Syariah, 7106469924 Mandiri Syariah, 82031080000 Bank Riau Kepri Syariah. Saya sebutkan itu semua supaya di akhirat nanti saya tak ada sangkutan lagi di hadapan Allah SWT. Hai Abdul Somad, ya Allah, sudah kau sampaikan ke masyarakat Bengkalis, udah kau ceramahkan di Masjid Istiqomah, ku sebutkan nama rekeningnya sekalian. Ada mereka bayar, entah aku tak tahu.